Pagi adik-adik semua yang udah join, nanti teman-temannya kalau ada yang mau join, jangan lupa join di sini ya. Oke, jadi untuk hari ini pelajaran yang bakal kita bahas adalah tentang materi biologi. Jadi anak yang nanti ngambil jurusan IPA, Sainteknya adalah ada matematika IPA, biologi, fisika, sama kimia ya. Oke, KDR share screen dulu. Oke. Jadi kalau bagi kalian yang sudah beli bukunya, nah itu nanti di dalamnya ada materi dan juga soal-soal. Nah, soal-soal yang aku ambil dari buku juga. Nah, nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya kita bahas di sini ya. Oke, perkenalkan dulu namanya Diah Ratna ya. Kalian bisa memanggilnya Kak Diah atau Kak Ratna, boleh terserah kamu mau manggilnya siapa. Oh, bentar ya. Aku admit dulu. Oke, seperti yang sudah sering aku kasih tahu, materi biologi yang sering muncul di soal UTBK itu ada bab-bab ini ya. Jadi ada biosel, nanti mencakup struktur sel, kemudian reproduksi sel, ada metabolisme juga, kemudian ada genetika sama mutasi. Nah, ini nanti mencakup ada hukum Mendel, persilangan itu. Lalu pola-pola hereditas, biasanya yang dipakai adalah pola hereditas kelainan entah itu buta warna atau enggak albino. Lalu nanti ada mutasi. Nah, mutasi itu adalah kelainan pada gen atau enggak kromosom yang berubah dari bentuk asalnya. Kemudian juga ada histologi dan fisiologi tumbuhan. Nah, ini materinya di materi kalian kelas 11 untuk jaringan dan organ tumbuhan. Lalu untuk yang pertumbuhan dan perkembangan itu materimu yang di kelas 12 ya, di awal-awal semester 1. Untuk histologi dan fisiologi hewan, ini ada materinya di kelas 11 juga. Jadi sistem-sistem organ, ada pencernaan, imun, produksi ekskresi, dan lain sebagainya. Lalu untuk yang bioteknologi, nanti ada yang konvensional atau yang modern. Lalu untuk evolusi, ada teori asal-usul kehidupan. Nah, itu nanti ada biogenesis, abiogenesis. Lalu kemudian ada teori evolusi. Nah, biasanya yang lebih sering keluar itu yang dibahas tentang Lamarck sama si Darwin ya, Bapak Charles Darwin, Bapak evolusi. Lalu klasifikasi makhluk hidup ada 5 kingdom dan kadang-kadang juga membahas tentang virus. Karena virus itu meskipun dia bukan makhluk hidup, tapi dia ada pengelompokan sendiri ya. Lalu untuk ekologi itu mencakup tentang ekosistem dan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya. Oke, langsung aja untuk hari ini khusus pembahasannya mengenai biosel ya. Apa aja sih yang terkandung di dalam biosel? Ada struktur sel, ada reproduksi sel, sama metabolisme. Nah, untuk yang hari ini kita fokus dulu di struktur sel. Jadi sel itu tersusun dari apa saja. Kemudian nanti bagian-bagiannya apa saja. Kemudian bedanya untuk yang eukariot atau prokariot, sel tumbuhan atau sel hewan nanti apa saja gitu ya. Nah, tentang definisi dari sel itu sendiri. Sel itu merupakan unit, jadi suatu kesatuan struktural dan fungsional. Jadi ada bentuk atau struktur khusus sama memiliki fungsi-fungsi khusus. Dan bagiannya adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Kalau kita ngomongnya bagian terkecil makhluk hidup, bukan berupa unit atau kesatuan, masih ada molekul, masih ada atom. Nah, itu kecil banget ya. Tapi kalau berupa suatu kesatuan, ada strukturnya, ada fungsinya, nah itu baru disebut dengan sel. Nah, berdasarkan keberadaan membran inti atau kita nyebutnya adalah karioteka, sel itu nanti dibagi jadi dua. Ada prokariot sama eukariot. Nah, prokariotik itu ciri khasnya adalah tidak mempunyai membran inti.
Nah, karena si prokariotik ini nggak ada membran intinya, terus gimana Mbak DNA-nya? Masa kesebar gitu aja di sitoplasma? Iya benar, kesebar gitu aja di sitoplasma. Tapi nggak nyebar menyeluruh. Jadi kayak kamu bayangin aja kayak kamu beli mie ayam gitu ya, DNA-nya itu mie ayam gitu ya. Nah itu nanti nyebar ke seluruh sitoplasma itu enggak. Jadi meskipun berada di sitoplasma, nggak ada bungkusnya, tapi nanti dia terfokus atau berada pada daerah khusus. Nah, nanti kita sebut daerah itu adalah nukleoid. Nanti habis ini gambarnya tadi ya kasih ya. Lalu untuk eukariotik itu yang sudah ada membran intinya. Nah, jadi mulai dari kelompok protista tadi di klasifikasi makhluk hidup, untuk kingdomnya Monera itu yang masuk di prokariotik. Kalau mulai dari protista, fungi, kemudian ada plantae sama animalia itu sudah masuk di eukariotik. Kemudian untuk keberadaan organel. Nah, untuk kelompok prokariotik, organel yang dimiliki hanya berupa ribosom. Jadi organel-organel lain yang bermembran seperti RE, kemudian Golgi, lalu ada lisosom, mungkin pada sel hewan itu tidak ada. Yang memiliki itu hanya kelompok eukariotik saja. Contoh organismenya yang masuk di prokariotik itu adalah bakteri, kalau yang di eukariotik itu adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ya? Oke, aku lanjutin dulu. Nah, ini adalah gambar perbandingan antara sel prokariotik dengan eukariotik. Nah, untuk yang prokariotik di sini kalian bisa lihat ada yang namanya kromosom. Nah, dia meskipun tersebar di sitoplasma, tapi kan nggak menyeluruh di seluruh bagian, tapi terpusat di sini. Nah, ini boleh kalian sebut dengan nukleoid. Kemudian untuk yang eukariotik, dia sudah ada pembungkusnya, yaitu membran inti atau karioteka. Gitu. Oh, wait. Nah, jadi dari sini kalian bisa mengamati gimana bedanya, oh kalau prokariotik gak ada membran intinya, Kak. Organel yang ada di sini hanya berupa ribosom. Terus nanti ada bagian-bagian lain, misalnya flagel untuk bergerak, kemudian ada membran plasma, ini tetap ada ya, semua sel pasti punya membran plasma. Lalu ada sitoplasma juga, nah seperti itu. Untuk yang sel hewan, ini nanti bentuknya seperti ini, jadi dia lebih fleksibel. Kalau yang tumbuhan nanti ada pembatas lagi ya berupa dinding sel ya, cell wall. Sengaja di sini aku kasih yang pakai bahasa Inggris biar kalian lebih familiar. Karena nanti pun kemungkinan besar untuk yang materi TPS mungkin ada teks berbahasa Inggris juga, ataupun nanti pas kamu udah kuliah apapun jurusannya kan nggak mungkin kamu cuma pakai sumber atau jurnal dari yang Indonesia aja. Jadi dikembangin lagi untuk yang jurnal-jurnal penelitian dari luar negeri. Itu nanti biasanya ditulisnya dalam bahasa Inggris. Jadi dibiasain aja. Kalau sebenarnya kalau bahasa Inggris itu ya sering-sering dipakai aja atau dibiasain gitu. Oke, kita lanjut lagi. Struktur sel. Nah, sel itu tersusun dari apa aja sih? Nah, ini bagian-bagian sel yang utama. Ada membran sel sebagai pembungkus. Nah, nanti fungsinya sebagai proteksi, pelindung isi sel. Filter zat, jadi dia yang mengatur zat apa yang bisa masuk maupun keluar. Jadi nggak sembarangan zat bisa masuk atau keluar. Makanya membran sel nanti sebutannya bersifat semi-permeable. Lalu nanti tersusun dari fosfolipid bilayer, jadi ikatan utamanya adalah fosfat sama lemak atau lipid. Tapi nanti juga ada protein, ada karbohidratnya juga, ada macam-macam. Kemudian ada nukleus. Nah, nukleus itu adalah inti sel. Tadi yang dibatasi oleh membran inti. Dia nanti yang mengandung kromosom. Nah, kromosom ini di dalamnya ada DNA. Nah, dia yang mengatur sifat-sifat dari sel tersebut. Nah, fungsi utamanya adalah mengatur aktivitas sel dan juga pengaturan hereditas atau sifat yang diturunkan. Kemudian untuk sitoplasma, nah ini adalah cairan di dalam sel.
Nah, cairan ini nanti berfungsi sebagai tempat reaksi-reaksi kimia. Nah, selain itu juga tempat tersuspensinya si organel. Nah, jadi organel itu bagian kayak subunit, jadi yang lebih kecil dari sel dan juga memiliki fungsi sendiri. Terus bedanya apa dong Kak sama sel? Kan sel juga berupa unit. Nah, kok ada subunitnya? Nah, unit itu kan terdiri dari beberapa bagian ya. Nah, meskipun organel itu punya fungsi dan struktur sendiri, tapi dia nggak mungkin bekerja sendiri, nggak mungkin bekerjanya di luar sel, pasti butuh dengan organel-organel lain saling bekerja sama, gitu. Nah, nanti letaknya di mana? Dia tersuspensi di sitoplasma, jadi letaknya itu di sitoplasma. Nanti terikat oleh yang namanya sitoskeleton ya, jadi rangka sel. Nah, nanti di prokariotik hanya ada ribosom aja. Kalau yang di eukariotik selain ada ribosom, ada organel-organel lain yang kita sebut sebagai sistem endomembran. Nah, ini materinya nanti berkaitan juga dengan materi evolusi di teori asal-usul kehidupan, di teori endosimbion, ya, teori evolusi biologi. Kenapa kok berhubungan juga? Nah, kalau berdasarkan teori endosimbion, jadi dulunya itu yang terbentuk pertama itu berupa prokariotik. Nah, kemudian nih ada prokariotik lain. Oh, ternyata dia bisa loh bikin makanan dari cahaya matahari atau enggak bisa loh bikin energi dari makanan juga. Nah, ada prokariot yang pengen nih bisa punya kemampuan itu juga, tapi dia kayaknya susah ya kalau buat mengevolusi dirinya langsung jadi gitu. Nah, akhirnya yang bisa memanfaatkan matahari itu dicaplok, dimakan, tapi nggak dimatiin, dibiarkan hidup di dalam tubuhnya. Nah, akhirnya kan ada suatu membran di dalam membran, makanya kita sebut sebagai sistem endomembran. Nah, itu nanti yang mengawali proses terbentuknya eukariotik awal gitu. Nah, jadi kalau kalian belajar biologi, memang satu dengan yang lain pasti akan saling berhubungan. Misalnya nih membran sel. Oh, ngomongin tentang filter zat, reseptor dan lain-lain. Nanti kamu berhubungan juga dengan gimana kerjanya saraf, kemudian transport membran kayak gitu. Ngomongin tentang sitoplasma, tempat reaksi kimia. Nah, itu kan dihubungkan juga dengan kemarin kita belajar metabolisme. Kalau kalian masih ingat reaksi yang glikolisis, nah itu kan terjadinya juga di sitoplasma. Oh, nukleus itu nanti bisa kalian hubungkan juga dengan proses reproduksi sel atau pembelahan sel. Gitu. Oke, yang mana dulu nih? Di membran sel dulu ya. Oke. Nah, ini adalah penampang sketsa dari membran sel. Yang bagian permukaan yang bulat-bulat ini menghadap ke bagian luar sel maupun bagian dalam sel, ini adalah ikatan fosfatnya. Dia kan suka sama air atau kita sebut sebagai bagian hidrofilik, jadi menghadap ke permukaan. Nah, sementara bagian lipid atau lemak yang dia nggak suka sama air, jadi tersembunyi di dalam. Lalu kemudian di sini ada protein yang nembus atas bawah, ini kita sebut sebagai protein integral atau protein transmembran. Nah, biasanya kadang digunakan sebagai tempat atau channel atau kanal untuk zat-zat tertentu yang tidak bisa melewati membran secara langsung. Nah, ini contohnya yang bisa buat kanal. Lalu di sini kamu lihat ada yang warnanya hijau, ini adalah glukosa. Nah, karena dia berikatan dengan lemak, jadi kita sebut sebagai glikolipid. Tapi kalau nanti dia berikatan dengan protein, nah itu kita sebut sebagai glikoprotein. Jadi dilihat dulu glukosanya apakah berikatan dengan lemak atau berikatan dengan protein. Oke. Nah, karena struktur yang kompleks seperti ini, membran sel itu nanti bersifat semi permeable. Artinya, dia tidak bisa dilewati sembarang sel. Sembarang zat ya. Nah, jadi nanti ada zat-zat yang bisa lewat secara langsung, ada zat-zat yang nanti harus melewati kanal dulu, atau proses transportnya membutuhkan energi. Nah, jadi habis ini kita bahas tentang proses pengaturan transport zat melalui membran sel. Nah, yang namanya transport pasif, jadi tanpa menggunakan ATP atau tanpa menggunakan energi.
Nah, karena dia tidak menggunakan energi atau ATP, mengikuti gradien konsentrasi. Nah, nanti tergantung siapa yang berpindah ya. Di sini sudah ada sketsanya. Nah, ada diffusion sama osmosis. Nah, ini versi Inggrisnya ya. Bagus-bagus soalnya gambarnya yang bahasa Inggris ya. Oke, kalau yang difusi, kamu lihat di gambar pertama ini ada molekul yang pekat di sini ya. Kemudian ada air murni di sekitarnya. Nah, terus lalu setelah dibiarkan beberapa lama, nah molekul-molekul yang pekat ini akan menyebar ke seluruh bagian air. Jadi, kalau difusi itu nanti perpindahannya adalah zatnya ya, zatnya di sini. Dari mana? Dari konsentrasi yang tinggi hipertonik ke konsentrasi yang rendah atau hipotonik. Nah, sementara kamu bandingin sama yang osmosis. Nah, kalau osmosis di sini juga ada molekulnya, di sini juga ada molekulnya, ada airnya juga ya. Ternyata kalau osmosis dia melewati membran semi permeable ya. Jadi yang tidak bisa dilewati sembarang saat, tapi gampang dilewati oleh air. Nah, ternyata di sini yang pindah cuma airnya aja. Sampai konsentrasi dari yang satu dengan yang lain itu seimbang. Jadi untuk yang osmosis adalah perpindahan air atau pelarutnya dari konsentrasi rendah atau hipotonik ke konsentrasi yang lebih tinggi. Harus lewat membran semi permeable. Jadi kalau difusi yang pindah zatnya dari kental ke cair, kalau osmosis yang pindah airnya dari yang cair atau encer ke yang lebih kental gitu. Contohnya paling gampang kalau yang ini kamu punya gelas berisi air putih ya, bening tuh Aquades. Kamu tetesin pakai tinta. Nah, tinta itu kan kepekatannya lebih kental daripada air Aquades. Nah, pasti nanti seluruh air Aquadesnya akan berwarna sesuai dengan tintanya. Karena secara difusi pindah zatnya dari yang kental ke yang encer. Sebaliknya, kalau kalian ini bikin acar, ada yang suka acar nggak? Ya, entah dari timun, entah dari wortel boleh. Nah, itu kan kamu potong-potong dulu timunnya. Nah, sebelum kamu kasih cuka, garam, gula, dan sebagainya, satu timunnya itu kan keras ya, karena kadar airnya masih tinggi. Tapi habis kamu kasih air cuka, kamu kasih gula, garam, sesuai dengan keinginan kamu. Nah, larutan tempat ngerendam si timun, itu kan jadi lebih kental. Ya, karena ada campuran gula, garam, cuka juga. Akhirnya air yang ada di dalam timun keluar sehingga timunnya jadi letoy ya, karena selnya kehilangan air, turgornya turun. Kemudian air yang buat ngerendam jadi lebih banyak. Nah, itu yang transport membran, transport pasif. Sekarang di transport aktif. Nah, untuk transport aktif itu yang membutuhkan energi atau ATP dan biasanya melawan gradien konsentrasi. Jadi kayak dipaksa gitu, harus melawan arah. Yang pertama adalah pompa ion Na+ dan K+, natrium, kalium, atau kalau yang versi Inggrisnya adalah sodium sama potasium. Ya, nah ini biasanya digunakan untuk mengubah potensial muatan atau potensial listrik di dalam sel maupun di luar sel. Ya, jadi negatif positifnya nanti tergantung dari keberadaan ion kalium sama natrium. Nah, di sini bisa kamu lihat ada natrium, kemudian ada kalium. Nah, pengeluaran sama proses masuknya kalium sama natrium itu nanti butuh yang namanya ATP, energi. Ya. Nah, ini nanti biasanya digunakan untuk mengubah konsentrasi dari di dalam sel ataupun di luar sel. Jadi semisal kalau nanti ini kita hubungkan dengan proses terjadinya perambatan saraf atau impuls lewat sel saraf. Nah, itu nanti kan harus ada yang namanya proses depolarisasi, pengubahan potensial listrik di dalam sel yang tadinya fase istirahat negatif menjadi fase kena impuls positif atau kita nyebutnya depolarisasi. Nah, saat kondisi sel istirahat di dalam sel itu lebih negatif daripada di luar.
Tapi kalau ada rangsangan, akhirnya mengubah potensial listrik di dalam menjadi lebih positif daripada di luar sel. Bisa di dalam lebih positif, ya nanti tinggal kita atur pompa ion NaK-nya. Nah, misal gini, Na+ itu biasanya dipompa keluar 3. K+-nya biasa dimasukin 2. Nah, supaya di dalam lebih positif, caranya channelnya si natrium atau portalnya si natrium itu ditutup aja. Jadi biar nggak ada natrium yang keluar. Nah, tapi portal kalium itu dibuka. Jadi biar kaliumnya masuk terus sampai potensial listriknya berubah di dalam menjadi lebih positif daripada di luar gitu. Nah, itu untuk pompa ion Na dan K. Nah, berikutnya adalah untuk sitosis, yaitu proses pengeluaran dan pemasukan zat dibantu kantung kecil atau kita nyebutnya adalah vesicle. Nah, jadi kantong-kantong kecil yang terbentuk dari pelekukan membran dalam atau memang dibentuk dari dalam yaitu oleh badan Golgi. Nah, itu namanya sitosis. Dia juga perlu energi untuk mendorong keluar atau melekuk ke dalam. Nah, ada yang disebut dengan endositosis. Endo itu masuk. Nah, jadi nanti ada partikel di luar sel ingin dimasukkan tapi dengan menggunakan vesikel atau kantong kecil. Jadi membran selnya akan melekuk, zat-zatnya masuk sampai nanti membran selnya terpisah dari selnya tadi. Nah, akhirnya masuk ke dalam untuk proses pencernaan. Atau enggak nanti setelah selesai proses pencernaan, nah, dia akan dikeluarkan nih sampahnya. Caranya gimana? Caranya nanti, maaf ya ada gangguan, kayaknya wifi-nya agak kurang stabil. Nah, itu nanti caranya adalah kantongnya itu akan digiring mendekati membran. Nah, akhirnya membran dari kantong vesikel akan melebur dengan membran sel. Karena memang penyusunnya sama, fosfolipid tadi. Ada glikolipidnya, ada glikoproteinnya, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, itu tadi mengenai transport membran. Nah, kalau aktif harus ada energi atau ATP, melawan gradien konsentrasi. Kalau yang pasif tidak butuh ATP dan mengikuti gradien konsentrasi. Oke, kita kembali lagi ke yang sini. Tadi membran sel. Oke, untuk sebelum aku lanjutin di nukleus, sitoplasma, dan organel, mungkin untuk membran sel ada yang mau ditanyakan dulu? Atau mau di-keep dulu, nanti kita sesi tanya jawab di belakang. Gimana? Oke, aku lanjutin dulu ya. Yang kedua adalah bagian nukleus atau inti sel. Nah, jadi nukleus itu nanti dibatasi oleh membran nukleus atau karioteka, dan membran ini itu berpori. Nah, berpori ya. Di dalamnya nanti ada nukleolus, anak inti, dan juga nukleoplasma. Dan juga di sebelah-sebelah nukleus nanti ada yang namanya retikulum endoplasma. Jadi untuk menentukan itu kira-kira organel apa ya. Nah, kalau organelnya berada di dekat sama inti, berupa saluran-saluran halus, itu udah pasti RE. Kalau kasar, jadi nanti ketempelan sama ribosom. Kalau halus, ya nggak ada ribosomnya. Nah, nanti fungsinya juga agak berbeda. Oke, untuk nukleus sendiri dilindungi oleh membran inti atau kita sebut sebagai karioteka. Di dalamnya terdapat cairan nukleoplasma yang ada kromosomnya. Nah, tapi kalau dalam bentuk seperti ini jadi belum proses pembelahan, ini masih berupa benang kromatin ya. Dan di dalamnya terkandung yang namanya DNA. Lalu juga ada anak inti. Nah, tapi nanti bagian anak inti sama membran inti itu bakalan melebur saat memasuki proses pembelahan. Nah, jadi ngomongin sedikit tentang proses pembelahan. Nah, pembelahan itu kan ada 4 tahap ya. Ada profase, kemudian ada metafase, kemudian ada anafase, dan juga telofase. 4 tahapan ini nggak boleh terbalik. Nah, kapan sih terbentuk kromosom? Kapan nukleolus hilang? Kapan membran inti hilang? Itu terjadi di fase awal, yaitu profase.
Jadi seperti ini ya, inti yang dimiliki atau nukleus yang dimiliki oleh sel-sel eukariotik. Kalau prokariotik belum ada. Nah, untuk sitoplasma ini penjelasannya sudah lumayan kalau menurut aku. Dia tempat reaksi kimia dan berupa cairan. Nanti cairan isinya apa aja? Jelas nanti makromolekul ya, ada karbohidrat, kemudian ada protein, ada lemak dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya tentang organel, dia tersuspensi di sitoplasma. Ada prokariot, ada eukariot, pasti nanti organelnya berbeda. Oke, kita cek dulu untuk organel. Nah, ini pembagian beberapa organel lah. Ada yang terdapat baik di sel hewan maupun sel tumbuhan, ada yang di sel hewan saja, ada yang ada di hewan maupun tumbuhan. Ada yang khusus tumbuhan aja. Nah, untuk yang ada di tumbuhan dan hewan. Jadi di dua sel ini ada semua nanti. Nah, yang pertama adalah ribosom. Nah, kalau ribosom itu tidak hanya di hewan dan tumbuhan, bahkan di semua sel itu ada ya. Prokariotik pun juga punya ribosom. Fungsinya apa untuk ribosom itu? Fungsinya adalah tempat terjadinya sintesis protein. Kalau nanti kamu penasaran sintesis protein, bisa kamu buka buku kalian di bab itu kalau nggak salah nanti di bab biosel ya, biomolekuler biosel. Nah, itu nanti ada proses sintesis protein, ada transkripsi, dicetak dulu dari DNA, lalu ada translasi, diterjemahkan menjadi asam amino, baru nanti dirangkai jadi protein atau polipeptida. Kemudian yang kedua ada retikulum endoplasma atau RE, ini yang tadi aku udah bahas. Dia dekat sama nukleus, letaknya pasti nanti sebelahan sama nukleus. Fungsinya adalah transportasi zat. Nah, zat apa yang ditransport tergantung jenis RE. Bentar ya, minum dulu. Nah, untuk RE yang ditempelin sama ribosom, karena dia berhubungan dengan protein, jadi untuk transport zat protein dan teman-temannya ya. Terus lalu untuk yang RE halus, karena nggak ada ribosomnya, jadi nanti fokusnya bukan lagi ke protein, tapi ke zat lemak. Atau boleh kamu sebut kayak lipid. Jadi ada glikolipid, kemudian trigliserida, lalu steroid. Nah, itu nanti tugasnya oleh RE halus. Lalu ada badan Golgi, nah atau aparatus Golgi, boleh kamu sebut seperti itu. Dia bertugas untuk fungsi sekresi. Nah, sekresi di sini yang dimaksud adalah pengolahan-pengolahan dari yang dasarnya protein menjadi zat-zat yang bakal dikeluarkan oleh tubuh atau dipakai lagi oleh tubuh itu sendiri. Jadi berupa hormon, kemudian ada enzim, lalu pembentukan membran sel. Nah, itu nanti dibentuk oleh si badan Golgi. Nah, untuk mitokondria ini boleh kalian sebut sebagai house of power karena dia yang memproduksi energi pada sel tersebut. Nah, kamu bisa pelajari ini di materi metabolisme yang respirasi aerob. Ada beberapa tahap sampai terbentuknya energi dari glukosa. Apakah cuma glukosa saja Kak yang bisa jadi sumber energi di mitokondria? Jawabannya enggak ya. Jadi selain glukosa, protein sama lemak pun juga bisa masuk di mitokondria. Tapi nanti harus ada prosesnya sendiri. Ya kayak glukosa kan nggak masuk langsung ke mitokondria kan ya. Jadi diawali glikolisis dulu, kemudian ada dekarboksilasi, baru terbentuk yang namanya asetil-CoA. Nah, itu lanjut di dalam mitokondria. Kemudian kalau yang lemak sama protein nanti juga ada proses-prosesnya sendiri sebelum masing-masing ke mitokondria. Nah, khusus untuk sel hewan, jadi selain ada ini, dia juga punya yang namanya sepasang sentrosom atau sentriol dan juga lisosom. Nah, untuk sentrosom atau sentriol itu nanti digunakan untuk proses pembelahan sel. Nah, kan nanti di fase pertama yaitu profase ada yang namanya sentriol bergerak ke kutub berlawanan. Nah, jadi kalau kalian nemu yang namanya sentrosoma atau sentriol itu adalah hal yang sama ya. Jadi kalau posisi selnya nggak membelah itu disebutnya
sentrosom, masih berpasangan. Tapi nanti kalau udah membelah, dia akan bermodifikasi, membelah jadi 2, masing-masing ke kutub jadi disebut sentriol. Nah, untuk lisosom ini kita boleh sebut sebagai kantong bunuh diri karena memang di dalamnya ada enzim-enzim hidrolisis. Nah, kadangkala ada proses yang membutuhkan lisosom untuk menghancurkan zat-zat yang masuk ke dalam sel. Misalnya kayak kerjanya makrofag. Nah, jadi dia habis sitosis, fagosit ya, mencaplok benda asingnya. Nah, nanti kantongnya akan lebur bersama dengan kantong lisosom. Akhirnya enzim di dalam lisosom bisa menghancurkan si benda asing yang udah dicaplok tadi. Atau enggak sengaja pengen menghilangkan bagian sel tertentu. Loh, kok selnya dihilangin? Kenapa? Why? Ya memang ada beberapa bagian tubuh, entah pada manusia atau pada tumbuhan atau pada hewan, yang sengaja dihilangkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Contoh kalau di tubuh kita sendiri ya. Nih, jadi kok jarinya bisa begini? Jadi dulunya ini kan ada selaputnya sebenarnya, nyambung. Nah, tapi ternyata sel-sel di sini yang membatasi ini dihancurkan atau disengaja untuk dimatiin atau dihilangkan. Terus kemudian ekor pada katak. Nah, itu kan yang dulu bentuknya berudu ada ekornya panjang. Lalu muncul kaki belakang dulu. Habis itu kaki depan. Nah, seiring dengan perkembangan waktu dari kaki belakang ke kaki depan, ekornya yang tadinya panjang kan lama-lama habis gitu kan. Nah, itu enggak tiba-tiba habis hilang gitu, magic, hilang enggak ya. Tapi ada prosesnya. Jadi selnya sengaja dimatiin dikit-dikit atau kita nyebutnya kematian sel yang terprogram, apoptosis. Nah, itu nanti dilakukan oleh sel dan dikontrol oleh yang namanya hormon sitokin. Hormon siklin. Kalau sitokin itu nanti hormon yang berhubungan dengan sistem imun ya. Nah, jadi memang ada kejadian di mana sel itu sengaja dimatiin supaya kelangsungan hidup organisme tersebut tetap berjalan. Oke, selanjutnya ada yang namanya organel khas tumbuhan aja. Nah, organel khusus tumbuhan yang pertama ada plastida. Nah, sebenarnya untuk plastida itu ada 3 jenis ya. Ada kloroplas, ada kromoplas, sama leukoplast. Cuma yang sering dibahas itu adalah yang kloroplas yang memiliki pigmen fotosintetik klorofil berwarna hijau dan tempat utama untuk terjadinya fotosintesis. Jadi pemanfaatan cahaya matahari nanti dikonversi jadi energi kimia berupa zat-zat makanan itu dilakukan oleh organisme yang memiliki klorofil. Jadi kalau pada sel tumbuhan memang klorofilnya itu ada wadahnya sendiri, yaitu si kloroplast. Tapi kalau untuk golongan kayak bakteri atau alga biru, nah kan mereka nggak ada kloroplast, Mbak. Terus gimana dong mereka fotosintesisnya? Ya tetap ada namanya pigmen fotosintetik, entah itu klorofil, vikosianin, vikosantin, dan lain sebagainya. Cuman si pigmen-pigmen tadi itu nggak ada bungkus khususnya kayak pada tumbuhan, tapi mereka langsung ada di sitoplasma. Ya kayak intinya tadi kan nggak ada bungkus khususnya, tapi langsung ada di sitoplasma. Kemudian untuk vakuola. Nah, vakuola ini bayangin itu kayak kantong Doraemon, kantong serbaguna ya. Untuk penyimpanan zat, apa zat itu biasanya bisa disimpan di sini. Mulai dari air. Nah, air nanti bisa masuk ke sana. Itu berhubungan juga dengan turgor sel. Ya, jadi kalau banyak airnya ya selnya makin tegar, makin keras gitu. Makin segar lah ibaratnya kalau kamu punya kayak sayur atau enggak tanaman yang habis disiram air itu kan pasti segar karena airnya masuk ke vakuola. Lalu penyimpanan hasil fotosintesis. Nah, zat tepung, pati, itu nanti hasil dari fotosintesis bisa disimpan di vakuola. Kemudian minyak atsiri. Nah, ini juga modifikasi dari hasil fotosintesis. Biasanya pada beberapa tumbuhan tertentu, bagian organ tumbuhannya kalau dipotong atau kamu baui, itu ada aromatik sendiri ya. Jadi misalnya kayak kelompok kamu nyebutnya apa ya? Empon-empon. Kok empon-empon? Bukan sih, kalau di Jawa empon-empon sih. Itu yang rempah-rempah, jahe, kunyit, kemudian lengkuas, kemudian nanti ada temulawak dan sebagainya. Itu kan kalau kamu bauin satu-satu, baunya beda. Terus nanti ada kayak daun salam, daun jeruk purut. Nah, kemudian ada yang versi luar negeri ada apa ya?
ada thyme, ada oregano dan lain sebagainya, itu juga daunnya baunya beda-beda. Kemangi, nah itu juga daunnya baunya beda-beda. Terus juga mungkin nanti ada pinus, nah atau enggak kayu cendana, kayu gaharu, nah itu kan bagian kayunya juga baunya beda-beda. Ya karena untuk minyak aromatik atau istilahnya kita nyebut minyak atsiri bisa disimpan di vakuola sel tumbuhan. Nanti sisa metabolisme juga bisa disimpan di sana. Pigmen bunga atau antosianin itu juga bisa disimpan di vakuola. Kecuali pigmen fotosintetik ya. Kalau pigmen fotosintetik itu khusus penyimpanannya di plastida. Kalau warnanya hijau, klorofil, tadi disimpannya di kloroplas. Tapi kalau selain hijau kan ada tuh tanah yang daunnya ada merah, ada kuning, ada keunguan. Nah, itu jadi warnanya selain ada hijau, ada pigmen fotosintetik lainnya. Nah, gitu ya. Tadi sudah organel. Mau dilihat lagi? Boleh. Oke. Nah, itu tadi tentang struktur sel. Nah, karena kita waktunya hanya 1 jam, jadi aku selesaiin di sini dulu untuk materinya. Habis ini kita kulik-kulik ya. Nah, nanti untuk bagian, loh Kak, kan si tanaman ada dinding sel. Terus ada itu, mikrotubulus juga di sel. Nah, itu kan mereka nggak masuk organela. Jadi nanti dipisahkan aja ya. Jadi kayak misalnya sitoskeleton, ada mikrotubul, ada mikrofilamen, itu adalah rangka sel terbentuk dari protein kontraktil. Kalau yang dinding sel, karena dia berada di luar sel, jadi itu nanti dibedakan bukan termasuk ke dalam organela. Nah, nih coba ada latihan soal seperti ini. Ini tentang organel juga. Jadi nanti soal-soal di sini adalah mengenai organel. Ada yang bisa jawab gak nih? Bagian anterior dari kepala sperma atau kita boleh nyebut sebagai bagian akrosom dapat menghasilkan enzim yang disebut dengan hyaluronidase yang berfungsi untuk mendegradasi membran pelindung sel telur atau kita nyebutnya adalah zona pelusida. Organel apa yang berperan dalam pembentukan akrosom? Nah, di sini keywordnya adalah menghasilkan enzim. Nah, siapa tadi yang bisa memproduksi enzim? Ada yang bisa nggak? Ada yang tahu? Yang mau jawab boleh? Atau kalau aku malu Kak kalau pakai suara, boleh di chat aja. Badan Golgi. Oke, sip. Udah ada yang menjawab benar ya. Jawabannya yang tepat adalah badan Golgi. Nah, jadi jawabannya adalah C. Kenapa kok jawabannya badan Golgi? Nah, karena untuk badan Golgi, nah ini udah. Akrosom itu adalah bagian anterior dari kepala sperma. Jadi kamu bayangin di sperma. Kayak kecebong itu kan bentuknya, ujungnya lancip. Nah, untuk mendegradasi yang namanya membran pelindung sel telur atau zona pelusida. Nah, enzim, hormon, zat-zat yang dihasilkan oleh sel kelenjar atau zat-zat yang dihasilkan oleh sel itu diproduksi oleh bagian badan Golgi. Nah, jadi seperti itu. Loh, kenapa nggak lisosom aja, Kak? Kan nanti untuk penghancuran. Iya, untuk lisosom memang untuk penghancuran. Tapi kalau lisosom, enzimnya lebih bekerja untuk ke dalam, ya. Jadi untuk selnya itu sendiri. Nah, ini kan kerjanya keluar. Jadi untuk menghancurkan sel lain. Nah, jadi lebih di badan Golgi. Nah, jadi untuk mengingat-ingat tips and triknya adalah Golgi seksi. Oh, jadi badan Golgi untuk sekresi zat bisa berupa enzim, bisa berupa hormon, kemudian membran sel dan zat-zat lainnya. So, the answer is C, badan Golgi. Yeay, tadi udah ada yang benar. Selanjutnya, nah, yang tahu nggak nih? Penghilangan ekor berudu saat berkembang menjadi katak dewasa. Nah, tadi
Kita udah pernah singgung ini dikit. Ada peristiwa kematian sel yang terprogram atau disebut dengan apoptosis. Nah, apoptosis itu apa ya? Apoptosis berhubungan dengan siapa? RE, Golgi, lisosom, peroksisom, atau ribosom. Ini kalau catnya KDR buka, kalian bisa lihat ya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa bang. Lisosom. Nah, pinter semuanya udah bisa ya. Sip. Nah, jadi benar memang untuk kematian sel yang terprogram atau kita nyebutnya apoptosis itu dicetuskan oleh lisosom. Nah, sekali lagi. Tuh. Apoptosis itu adalah kematian sel yang terprogram. Nah, pada ekor kata nanti melibatkan organel lisosom karena di dalamnya mengandung yang namanya enzim hidrolisis atau boleh kalian sebut sebagai enzim lisozim. Nah, adanya enzim hidrolisis ini nanti memungkinkan penghancuran diri atau kita nyebutnya autolisis. Nah, sehingga lambat laun selnya bakal hilang. Nah, jadi nanti kantong lisosom, nah kayak gini ya, pecah tuh. Nah, isinya, enzimnya nanti menyebar ke seluruh sitoplasma. Nah, akhirnya kan dia kayak yang menghancurkan ya inti, organel, sitoskeleton, dan semuanya. Lama-lama selnya mati juga. Nah, matinya nanti terprogram sedikit demi sedikit seiring dengan berjalannya waktu. Jadi jawabannya betul yang C. Lagi. Nah, apa yang akan terjadi kalau retikulum endoplasma kasar di dalam suatu organisme kehilangan semua ribosomnya? Jadi RE yang tadinya ada total ribosomnya, ada granulesnya ya, hilang tuh ribosomnya. Nah, kira-kira yang terjadi kalau RE kehilangan ribosom itu yang mana? Ayo, ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu nggak jawabannya? A, B, C, atau D, atau E? Ada satu tuh yang udah jawab. Bentar, aku nunggu yang lain. Biar banyak sekalian. Ayo, semangat. Oh, udah ada 3 nih. Yang lain? Ada yang mau nambahin? Udah? Has? Ayo, yang lain coba. Atau kamu mau jawab langsung? Pakai suara, boleh. Oke, udah? Full? Oke, oke. Oh, ada lagi. Oh, naik ternyata. Ini aku berasa kayak nunggu lelang ya. Ayo, lelang 1, lelang 2. Harga sekian. Ada yang mau nambahin lagi? Enggak ada? Oke, kita cek jawabannya apa saja ya. Ada yang pakai tanda tanya, ada yang E, ada D, ada A lagi, ada E, ada D, A, sama E. Oke, ada 3 jawaban ya, D, A, sama E. Nah, kita cek dulu. Apa yang bakal terjadi kalau retikulum endoplasma kehilangan semua ribosomnya? Jeng. Teng, jawabannya yang benar adalah D. Yang jawab D udah benar ya. Yang lain masih kurang dikit lagi. Nah, kenapa kok jawabannya D? Nah, kita hubungkan dengan fungsi ribosom. Ribosom nanti fungsinya apa? Untuk sintesis protein. Nah, sintesis protein, nanti setelah terbentuk proteinnya bakalan ditransport oleh si retikulum endoplasma kasar. Nah, kalau si ribosomnya nggak ada, kan nggak ada protein yang bakal ditransport. Nah, kalau nggak ada protein yang bisa ditransport, nggak ada yang bakal dikirim dari RE ke Golgi. Nah, Golgi nggak dapat protein, dia nggak bisa bikin sesuatu yang bakal diekspor keluar dari sel. Ya, nah kayak gitu. Nah, jadi ribosom itu sebenarnya ada 2 tipe. Ada yang bebas, jadi di dalam sitoplasma, jadi kayak langsung di sitoplasma. Kemudian ada yang di RE, atau kita nyebutnya adalah ribosom retikulum. Nah, atau retikulum ribosom boleh terserah.
Nah, kalau yang di sitoplasmik atau bebas, itu nanti yang bakal bikin protein buat dia sendiri. Jadi nanti buat bikin apa misalnya organel baru, buat bikin molekul baru, nah kayak gitu. Nah tapi kalau yang nempel di RE itu nanti bakal bikin protein struktural, artinya dia bakal diolah lanjutan dan nantinya bakal keluar dari sel tersebut. Nah, jadi biasanya untuk sel-sel yang memang bertugas untuk memproduksi sesuatu, atau boleh kamu sebut organi berupa kelenjar gitu ya, kayak sel-selnya pankreas, kemudian sel-sel epitel di rongga mulut atau enggak rongga hidung. Nah, dia kan pasti menghasilkan sesuatu nih. Entah itu enzim, entah itu hormon, entah itu mukosa misalnya untuk lapisan mukosa atau lapisan lendir. Nah, jadi bahan awalnya itu berupa protein dari ribosom. Nah, habis itu ditransport ke RE, dari RE masuk ke badan Golgi. Nah, di badan Golgi ini baru dimodifikasi. Lu jadi enzim deh, lu jadi hormon. Oh, dia butuhnya mukus, jadi mukus. Nah, gitu. Baru bisa ditransport ke luar sel. Nah, tapi kalau ternyata ribosomnya nggak ada, nah RE-nya kan nggak bisa transfer apapun. Golginya juga nggak ada bahan buat bikin-bikin sesuatu. Jadi akhirnya zat-zat yang mau disekresikan atau mau dikeluarkan dari selnya nggak ada. So, the answer is D. Jawabannya adalah D. Selanjutnya, nah ini pola 1, 2, 3, 4. Terakhir itu di UTBK, kalau dulu masih sebutannya SBMPTN 2017 atau 2018. 2017 kalau nggak salah. Nah, tapi untuk beberapa tes mandiri, jadi misalnya kayak SIMAK UI sama UTUL UGM, masih ada beberapa yang memakai proses jawaban seperti ini. Masih ingat nggak cara menjawabnya? Nah, kalau nggak ingat, aku kasih spoiler ya. Jadi kalau menurut kalian, nomor 1, nomor 2, nomor 3, benar, itu jawabannya A. Kalau hanya 1 sama 3 aja yang benar, itu B. Kalau 2 sama 4, itu C. 4 aja, itu D. Nah, kalau semuanya benar atau semuanya salah, itu E. Nah, sekarang pertanyaannya, sel yang punya RE sama badan Golgi dalam jumlah banyak. Tadi kita udah singgung sedikit. Itu kira-kira sel mana? Nah, siapa yang bisa menjawab? Sel yang punya RE dan Golgi banyak. Kira-kira sel mana ya yang RE sama Golginya banyak? Atau kalau kamu lupa ABC-nya gimana, kamu chat aja. Nomor ini yang benar, Kak. Nah, gitu. 4 aja, Kak. 1, 2 deh. 3 deh. Semua deh. 1 aja. Nah, gitu. Boleh, Kak apa-apa. Soalnya juga pola seperti ini emang udah jarang. Tapi sengaja aku kasih biar nanti pun kalau kalian ternyata nggak sengaja nemu soal seperti ini, kalian udah nggak bingung lagi. Oke, ada yang udah jawab 1. Oh, bentar. Dua. Ada yang lain? Apa 2 saja? Halo, halo. Tadi kok ada low kayak gitu. Tapi suaranya Kak Dia kedengeran kan ya? 2. Oke. Masih 2 orang. Kita cek jawabannya. Tadam. Ada 2 sama 4. Ada yang apa nih? ini yang tadi. Benar semua. Ada 2 sama 4, Kak. Nah, kita cek. Nah, untuk sel yang punya RE dan Golgi banyak, itu adalah sel yang bisa memproduksi atau mensekresi zat. Nah, sekarang kita cek. Sel darah
itu menghasilkan sesuatu enggak? Enggak kan? Nah, kalau nomor 1 itu salah, otomatis 3 juga salah. Karena 1 pasti gandengannya 3, ya. Adiposa untuk menyimpan ya, bukan menghasilkan. Nah, untuk yang B, sel B. Sel B itu adalah limfosit yang bertugas untuk memproduksi antibodi. Nah, kalau 2 benar, otomatis 4 juga jawabannya benar. Jadi jawabannya adalah yang C, yaitu 2 sama 4. Nih, sama ini. Oh, kebablasan. Sorry. Back dulu. Nah, jadi sel yang aktif mensekresi zat itu pasti banyak mengandung Re, apalagi Re kasar ya, karena nanti ini yang ada ribosomnya. Lalu nanti transport ke badan Golgi untuk diolah menjadi enzim atau hormon. 4 saja. Kurang dikit lagi ya. Nah, sel B plasma memproduksi antibodi, kemudian ada sel pankreas yang mensekresikan insulin. Nah, insulin ini adalah hormon untuk mengatur kadar gula dalam darah. Oke, ada lagi. Komponen pada sel hidup yang tersusun dari serat protein dan terdapat di hewan maupun tumbuhan, baik prokariot maupun eukariot. Nah, ini bukan organel tapi komponen. Tadi yang sengaja nggak dimasukkan ke sana. Tersusun dari protein, ada yang tahu? Kita sampai jam... Oh, masih ada sisa 5 menit. Masih cukup untuk mengerjakan. Ada satu yang sudah menjawab? Siapa lagi? Yuk. Nah, jadi memang untuk menjawab soal, kita butuh yang namanya manage waktu, ketangkasan. Mana kita sekarang kan udah ada blocking time ya, jadi kayak mau, biologinya diduluin bisa nggak sih? Nah, nggak bisa ya. Oh, mau biologi dulu kan lebih gampang, nanti sisa waktunya bisa aku pakai buat matematika, Kak. Nggak bisa sayangnya ya, jadi masing-masing harus ada waktu pembagiannya. Oke, udah ada 3 orang menjawab, kita cek dulu. Ribosom. Nah, ribosom juga. Nah, pasti banyak yang terkecoh jawab ini karena di sini ada di sel prokariot maupun eukariotik. Nah, tapi ingat, di sini ada keyword lain yaitu terbentuk dari serat protein. Memang ribosom bukan serat protein. Iya dari protein, tapi bukan berupa serat. Tapi berupa subunit besar dan subunit kecil. Kalau berupa serat, jawabannya adalah 4 saja, yaitu sitoskeleton atau kita nyebutnya adalah rangka sel. Oh, kan banyak yang bilang kromatin. Oh, kalau kromatin itu benang-benang kromatin bukan dari serat protein ya, dia dari nukleotida gitu. Nah, sitoskeleton atau rangka sel itu tersusun dari serat-serat protein. Kamu lebih familiar mungkin dengan yang namanya aktin miosin ya. Nah, itu pembentuk serabut otot. Nah, kalau untuk sitoskeleton biasanya terbentuk dari protein tubulin atau enggak protein aktin saja. Nah, bisa ditemukan pada prokariot maupun eukariotik. Jadi, jangan dibayangin di dalam sel itu inti organel satu dengan yang lain itu ibarat kayak apa ya? Lepas-lepas gitu tempatnya. Enggak. Jadi, untuk satu dengan yang lain itu udah ada tempat khususnya dan saling berhubungan dengan adanya sitoskeleton. Jadi, dia kayak ada tali khusus buat jaga biar si organel sama nukleus sama isinya itu enggak jalan kemana-mana. Nah, terus untuk transportasi gimana, Kak? Ya udah dari ribosom nanti ada jalur sendiri ke Re. Dari Re ada jalur sendiri ke badan Golgi. Nah, dari badan Golgi nanti ada jalurnya sendiri ke membran sel. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Nah, itu tadi mengenai struktur sel ya.